Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak, asal Pak. Banyak ya. Jadi mohon untuk sekretaris nanti yang tidak masuk setorkan nama-namanya ke Bapak ya. Sebelum kita belajar, siapa ketua kelasnya? Tolong dipimpin doa belajar. Ari. Baik, sebelum kita membuka pembelajaran ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu Pak. Baik, tolong diamati gambar ini ya. Ada yang tahu ini apa? Ini? Ya, jadi hari ini kita akan membahas hutang, piutang, dan gadai. Kalian sudah pasti tahu kan itu apa itu hutang, piutang, dan gadai? Belum tahu Pak. Makna dari hutang, piutang? Belum. Nggak pernah hutang ya? Alhamdulillah. Baik, di sini Bapak akan membagi kalian 4 kelompok. Mulai berhitung dari Usna. 1, 2, 4. Maria 1, Ari 2. Mari 2, Taufik 3, 4. 3 Bima, 4 Maria. Maria. Maaf. Baik, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Iya Pak. Mari ya, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di ujung. Nah, kelompok 2 ini kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Baik, di sini Bapak akan memberikan materi. Materinya silakan didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan untuk perwakilan setiap kelompoknya. Thank you. Silakan dibaca materinya, didiskusikan. Terus nanti setelah dibaca dipresentasikan ke depan untuk setiap kelompoknya 1 orang saja. Silakan maju untuk program kelompok 1. Ahmadullah. Juga saya perwakilan dari kelompok 1. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kami di sini membahas mengenai hutang, piutang, dan gadai. Yang pertama, hutang piutang atau bisa disebut juga al-qard. Pengertian hutang piutang secara etimologi, qard berarti al-qad'i, yaitu memotong. Di dalam kamus Al-Munawwir, al-qard berarti al-surfa, yaitu pinjaman. Assalamualaikum. Pengertian qard menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengambilannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, qard mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis atau yang sepadan. Dari definisi tersebut, maka tampaklah bahwa sesungguhnya qard merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dalil dan hukum hutang piutang. Hukum orang yang berhutang adalah mubah. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutang menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak dan misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Terus hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Misalnya memberi hutang untuk hal-hal dilarang dalam ajaran Islam. Seperti contohnya untuk membeli minuman keras, terus menyewa PO dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sekian, terima kasih. Baik, BH plus pada kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Rukun dalam syarat al-qaf. Yang pertama adanya muqrid atau yang memberikan pinjaman. Yang kedua adanya muqtarid atau yang meminjam. Yang ketiga ada barang yang dipinjamkan atau qad, dan yang terakhir ada ijab qabul. Nah, untuk syarat yang harus dipenuhi dalam zakat, yang pertama orang yang berakad harus balik dan zakat. Akad harus berupa harta yang menurut syarat boleh digunakan atau dikonsumsi. Yang ketiga, ijab qabul harus dilakukan. Larangan meraih keuntungan melalui utang piutang. Nah, dalam hal ini para ulama mazhab berbeda pendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing mungkin. BH plus pada kelompok 2. Mari. Dipasang Gadai secara teknologi gadai yaitu pemenjaraan. Ada mulanya menjelaskan bahwa adalah hukum atau terjerat, sedangkan istilah ada beberapa definisi yang ditemukan para ulama fikih. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan kata yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan. Utang yang bersifat mengikat. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menjadikan sesuatu yang sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak itu, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan menjadikan materi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. BH plus pada kelompok 3. Rukun gadai. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain 1. Lafaz atau ijab dan qabul. 2. Aqid, yaitu yang menggadaikan atau rahim dan yang menerima gadai atau muqayyid. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan atau borg. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Yang keempat, ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan ya materinya dari pengertian, hukum dan dalil, syarat dan hikmah dari utang piutang dan gadai. Selanjutnya yaitu kita di sini akan praktek kelompok 1 sebagai penghutang dan kelompok 2 sebagai pemberi utang, kelompok 3 penggadai dan kelompok 4 yang penerima gadai. Silakan perwakilannya maju ke depan 1 orang. Jadi hutang. Silakan dimulai. Oh, kayak hidup belum? Beli sayur. Berapa? 25 aja. Kopi adanya gini. Jadi enggak apa-apa. Tadi kan ada pemberi utang dan yang beri utang, terus apa yang ketiga? Akad. Nah, ini saya pinjemin ya, bayarnya terus lah kapan aja. Oh, siap. Ya. Jadi ini adalah contoh utang piutang. Silakan duduk. Silakan kelompok 4 penggadai dan penerima gadai. Airi. Yes.
Des, Cak, enggak apa nih. sama? Bahaya baik ya. Minta. Langsung aduh. Ayo, Loh. ayo Bapak. Bahaya tuh. Jadi bisanya menggedai kayak ini kamu mending menggedai di sini. Tan sorot ke sini. Ayo, apa tadi syarat ini ya? Yang menggadaikan ya. Menggadaikan. Ya. Ya, apa aja. Jadi saya Dua ribu aja ini. Ya boleh. Jadi itu contoh menggadaikan barang. Menggadaikan barang itu ada dua, sebagai jaminan dan ditunaikan atas gadaiannya. Selanjutnya kita akan evaluasi. Evaluasinya silakan berdiri semuanya. Baris berbanjar di sini. Evaluasi. Yuk. Baris berbanjar. Sini. Jadi evaluasinya, ini kan Bapak sudah mempersiapkan pertanyaannya di sini kan. Nanti contohnya nih, Rahmat menjawab pertanyaan nomor 1. Nanti balik ke belakang, Maria maju. Dua, maju lagi gitu kan, balik belakang maju, balik belakang maju. Paham? Paham. Ya contohnya. Udah nanti siapkan pena satu-satu, silakan maju lama. Baik, silakan maju untuk barisan terdepan, terus nanti dilanjutkan ke belakang sama selanjutnya sampai yang terakhir. Silakan dimulai. Oke. Fighting kelompoknya lihat. Balik. Balik berarti kita balik. Apa lo? Basin aja bang. Kalau udah, Ini dulu. Pura-pura jawab pertanyaan. nah maju. Maju lagi ke belakang. Enggak selesai enggak, Pak? Langsung menjawab pertanyaan selanjutnya ya, di kolom selanjutnya. Lanjut. Enggak bayar. Tadi sudah evaluasi ya, sudah menjawab pertanyaan yang Bapak sediakan di media TMT ini. Selanjutnya di sini dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan maju di depan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, utang. Kalau istilah Arabnya disebutkan itu rukunnya ada 4, yaitu muqarrid, mutarid, barang yang dipinjamkan dan ijab. Kemudian dilarang mengambil kemanfaatan dari Islam. Untuk gadai itu namanya ada rahan, mutarahan, barang yang digadaikan, dan ijab. Baik, terima kasih untuk Pak Rel telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mungkin cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Jika kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kita sebelumnya karena tadi kita belajarnya doa, maka ditutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri